Tuan Muda Liang. Sayang, kenapa kamu lama sekali? Karena kau sangat cepat. Tidak perlu menutup pintu. Siapa yang cepat? Suyo pelindung grup keluarga Liang. Yeli, apa yang kau lakukan? Berselingkuh dariku di siang bolong. Apakah ada waktu khusus untuk berselingkuh? Dasar satpam rendahan. Lihat dirimu yang menyedihkan itu. Kau, Melihatmu seperti ini, kamu seharusnya tidak menjadi petugas keamanan rendahan. Kenapa tidak jadi anjing penjagaku saja? Masuk ke sana. Sialan petugas keamanan ini merusak kesenanganku. Dasar anjing, kamu hanya pantas bersama anjing. biarkan aku keluar. Keluar anjing. Kamu harus makan sampai kenyang. Sebelum bisa keluar dan bekerja untuk makan berikutnya, Kam. Keluar anjing. Dua teman anjingku, aku kesini bukan untuk mencuri makananmu. Husian si jenius dari grup Ho. Siapa kau, bagaimana kau bisa sampai di sini? Aku Husian dari klan Ho. Husian, tunggu. Tahu Husian? Di mana ekor rubahmu? Nama keluargaku hanya Ho. Leluhur klan Ho kami pernah diselamatkan oleh seekor rubah putih. Sekarang, perkebunan gunung kami telah menyelamatkan lebih dari 1000 rubah roh. Kau mengagetkanku. Kukira aku melihat hantu di siang bolong. Kamu tidak melihat hantu, kamu melihat makhluk surgawi. Suyo. Akhirnya, aku menemukanmu. Kenapa kau mencariku? Kita tidak bisa tinggal di sini, ikut aku. Apa yang kau cari? Klan Hu kami hidup dalam damai. Tapi suatu hari, seorang pemburu datang dan menangkap semua rubah roh di villa. Sekarang pemburu itu masih mengejarku. Apa kau ingin mati? Lihat jalanmu. Tidak berguna. Bagaimana kau bisa keluar dari kandang? Cantik sekali. Zuyu, dasar sampah tidak berguna. Bagaimana kau bisa berdiri di samping wanita secantik ini? Aku Liang Feng, Tuan Muda dari grup Lian. Tidak seperti Zuyu ini, petugas keamanan yang tidak berguna. Ikutlah denganku, cantik. Aku tidak hanya berdiri di sampingnya. Aku akan memeluknya dalam bekapanku. Dasar katak. Benar, orang itulah yang membiarkanku keluar. Kenapa kau tidak pergi dan selesaikan masalah dengannya? Tuan Muda dari grup Liang, Liang Feng. Jaga pintunya dengan baik, oke? Pergi sana. Satu orang menjaga celah. 10.000 orang takkan bisa lewat. Bukankah orang ini seorang satpam? Apakah dia mampu membeli ini? Dia mungkin pria simpanan. Halo, apa yang ingin kalian pesan? Halo, izinkan saya menuangkan air untuk Anda. Aku pesan ini, dan ini. Karena kita punya uang, aku ingin memesan semua deratan hidangan ini. Bawa semuanya ke sini. Oke, mengerti tampan. Ada yang terasa aneh. Halo tampan. Halo, apakah kita saling kenal? Belum. Tapi sekarang saya ingin tampan. Apa yang terjadi? Aku mengerti. Terakhir kali kau memberikan Liang Feng tatapan menggoda, dan dia langsung terpesona padamu. Lalu kamu menciumku. Jadi sekarang setiap kali aku menyentuh gadis lain, mereka akan jatuh cinta padaku juga. Sangat cerdas, ini hadiahmu. Aku telah menjadi penggoda pria. Apa maksudmu penggoda? Itu cara yang kasar untuk mengatakannya. Sebut saja dicintai semua orang. Kau benar-benar beruntung. Kau tidak tahu betapa beruntungnya dirimu. Hai, tunggu, jangan makan dulu. Apa yang terjadi? Aku tumbuh besar bersama rubah. Aku juga memiliki aroma unik yang tertinggal. Para tetua selalu bilang, aku memiliki mata yang memikat. Kau benar-benar rubah betina. Memanggilku rubah betina lagi. Kau sangat kasar. Bagaimana kau tahu apa yang kupikirkan? Aku sudah bisa mendengar pikiran orang lain sejak aku muda. Baru-baru ini, villa gunung kami diserang. Kakek memberitahuku bahwa aku harus turun gunung untuk mencarimu. Dia bilang hanya kamu yang bisa menyelamatkan klan Ho kami. Aku. Jadi kakak menyuruhmu pergi mencari. Nona cantik. Ini adalah restoran hotpot termahal di ibu kota. Pecundang miskin seperti Zuyu tidak mampu makan di sini. Tapi aku berbeda. Aku punya status bangsawan dan kartu VIP untuk tempat ini. Apa makanan terbaik di sini? Aku sangat tahu segalanya. Tidak sepertimu. Pesan saja makanan murah.
Silakan dinikmati, semua hidangan Anda sudah disajikan. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Gelandangan ini tidak mungkin mampu membayarnya. Cantik, kau pasti yang mentraktir. Kau yang membantu memesankan. Semuanya itu atas permintaan saya. Aku tidak berpendidikan. Aku tidak tahu mana yang enak. Jadi aku pesan semuanya di menu. Mustahil, kau udang petugas keamanan rendahan, tidak mampu membayar ini. Pelayan, Tampan, apa yang bisa saya bantu? panggil bosmu. Halo, ada yang bisa saya bantu? Aku yang menanggung semua biaya hari ini. Semuanya. Pembual, kau bangkrut. Aku Liang Feng akan menanggung semua biaya. Setiap sennya. Ditambah paket hotpot 998 yuan untuk semua orang. Bosnya kaya raya. Semua orang ku beri kartu hadiah 2.888 yuan. Bos ini bahkan lebih murah hati. Selama 3 hari ke depan, semua pengeluaranmu di sini. Aku yang tanggung, Liang Feng. Ditambah setiap orang mendapatkan kartu loyalitas. Baiklah. Baiklah, giliranmu. Aku bangkrut, kau menang. Selamat. Jadi makanan ini, apakah itu juga tanggung jawabmu? Tadi bilang untuk saling bersaing. Kenapa berhenti sampai di situ? Kau tidak berniat kabur kan? Dasar petugas keamanan rendahan. Beraninya kau mempermainkanku. Bos, kenapa tidak selesaikan tagihannya dulu? Semua orang sedang menunggu. Halo, masih ada sisa tagihan 30.000 yuan. Bos, akan ada pria tangguh yang datang nanti. Aku akan membantumu memerasnya. Kalau begitu bagi 2 denganku. Bos, kau benar-benar peramal. Ini bagianmu. Sudah larut, mari cari tempat untuk menginap. Apapun yang terjadi, ayah saya harus disembuhkan. Anda tidak perlu khawatir soal biayanya. Itu bukan urusanmu. Nona, mohon tunggu sebentar. Permisi, apakah ayahku memiliki penyakit darah langka? Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu? Siapa aku itu tidak penting. Hanya saja penyakit darah ayahmu. Itu keturunan. Kau belum menunjukkan gejalanya, tapi sudah ada beberapa tandanya. Bagaimana mungkin? Saya baru saja melakukan pemeriksaan. Saya tidak apa-apa. Kalian penipu kan? Apa yang sedang kalian coba lakukan? Bagaimana bisa kau seperti ini? Biar kulihat, putri yang sangat berbakti. Untuk mengobati penyakit ayahmu, kau siap menggadaikan perusahaanmu. 2 tuan yang terhormat, saya tadi tidak bisa melihat dengan jelas. Tolong saya mohon selamatkan ayah saya. Berikan ponselmu. Menurut resep ini, berikan ini kepada ayahmu. Kau bisa kurangi dosisnya setiap hari. Terima kasih kedua tuan yang terhormat. Saya benar-benar tidak bisa melihat tadi. Saya baru saja tidak sengaja mendengar kalian berdua sedang mencari tempat tinggal. Ini kunci villa saya. Silakan anggap saja rumah sendiri. Penyakit ayah saya dan saya percayakan kepada Anda. Jangan khawatir. Aku tidak menyadari. Kau juga merawat pasien. Sejak kecil, aku selalu suka mempelajari buku medis. Hanya saja, sedikit orang yang percaya padaku. Aku percaya padamu. Kalau begitu katakan padaku, apakah ada yang salah denganku? Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang salah. Ngomong-ngomong, liontin itu indah sekali. Dari mana ayahmu mendapatkannya? Aku tidak tahu. Aku seorang yatim piatu. Orang yang mengadopsiku bilang, liontin ini adalah sesuatu yang ditinggalkan ayahku. Apa arti yatim piatu? Bagaimana bisa seseorang begitu tidak tahu apa-apa? Kau bahkan tidak tahu apa itu yatim piatu. Aku tumbuh besar di villa gunung. Aku belum pernah turun gunung. Aku masih mempelajari bahasa dataran rendahmu. Baiklah, biarkan aku mengujimu. Kalau begitu, apa ini? Sebuah timbangan. Ini memberitahumu usiamu. Coba berdiri di atasnya. Aku tidak percaya kau sudah setua ini. Tapi kakek bilang, aku baru 18 tahun. Bagaimana dengan yang satu ini? Aku tahu ini remote control. Ada remote untuk AC. Remote untuk TV. Yang ini adalah remoteku. Setiap tombol mewakili perintah yang berbeda. Coba saja. Hai, mari kita lihat yang satu ini. Apa ini? Ini adalah pembaca pikiran. Dengan memakai ini, aku bisa tahu apa yang kau pikirkan. Benarkah? Coba saja. Apa kau masih memikirkan aku menciummu? Kau benar-benar pembaca pikiran. Kalau begitu jangan menunda lagi. Apa ini? Ini adalah properti. Aku siap melakukan trik sulap kapan saja. Untuk membuatmu senang. Kau juga bisa melakukan trik sulap. Tunjukkan padaku. Baiklah, aku akan melakukannya untukmu sekarang. Kakak Sian-Sian. Manli, akhirnya ketemu juga. Aku sangat merindukanmu. Aku juga sangat merindukanmu.
Baiklah, masuklah. Oke. Halo. Kakak Xian-Xian, bagaimana bisa kamu tinggal bersamanya? Dia adalah orang yang kakek suruh aku cari. Itu dia. Kamu sudah tinggal di villa gunung, dikelilingi oleh pria-pria yang menginginkan kecantikanmu. Jumlahnya terlalu banyak, aku sudah menyelidikinya. Dia hanya seorang satpam, benar-benar tidak berguna. Hei, jaga bicaramu. Manli, satpam rendahan ini tidak punya bakat dan tidak berguna. Berpikir dia bisa menipu orang dengan kalung palsu. Kamu pasti mencoba memanfaatkan kakak Xian-Xian. Manli, jangan kasar. Kakak Xian-Xian, jangan terlalu naif. Biar aku uji dia. Karena menghormati fakta bahwa kau adalah teman Husian, aku akan menuruti keinginanmu sekali ini saja. Katakan padaku, bagaimana kau ingin mengujiku? Saat aku sudah mengetahuinya, dan kamu punya niat tersembunyi terhadap kakak Xian-Xian, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Hentikan Manli. Jati kamu Juyu, cukup tampan. Meskipun kamu seorang satpam, kamu masih punya perut six pack. Apa kamu tidak menyukaiku? Lihat aku maukah kamu? Di sini sangat panas. Haruskah aku melepaskan pakaianmu? Remote AC-nya. Satpam Bau. Baiklah, tesnya selesai. Semuanya tenanglah. Minta maaf, taruhan tetaplah taruhan. Aku tidak pernah setuju untuk meminta maaf. Kamu menjijikkan. Semuanya diamlah. Manli, apakah kau menemukan jejak rubah roh kakak Xian-Xian? Mari kita bicara secara pribadi. Aku sudah mencari tahu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bulu hewan yang mengambil rubah roh kita. Target utama mereka adalah kamu dan aku, aromamu. Menarik rubah roh dan hewan liar lainnya. Mereka menggunakanmu sebagai umpan untuk memburu mereka. Menjengkelkan, aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Benar, siapa Juyu ini? Mengapa kita mencarinya? Karena aromaku. Para pemburu mengejarku. Tapi saat aku di dekat Suyu, aromanya menghilang. Kakek bilang hanya Suyu yang bisa menyelamatkan klan Huro kami. Dia pasti telah menyihirmu. Kamu selalu tinggal di villa, terlindungi dari dunia luar. Kamu mudah tertipu. Gawat, para pemburu sudah datang. Sial, aku pasti telah diikuti. Ambil jalan belakang. Kami akan melindungimu. Aneh kenapa aromanya menghilang. Hei, tunggu. Jangan pergi. Apa yang kau lakukan mengendap-endap di sini? Maaf, saya sedang mencari seseorang. Tapi, sepertinya saya datang ke tempat yang salah. Jika kau salah tempat, pergilah sekarang. Sepertinya kakekmu benar. Kau harus selalu bersamaku. Dengan begitu mereka tidak akan bisa menemukanmu. Jadi kita harus bersama siang dan malam. Dermawan resep Anda sangat efektif. Ayah saya jauh lebih baik sekarang. Kami ingin memberikan Anda villa ini dan sedikit tanda terima kasih kami telah ditransfer ke rekening bank Anda. Tidak perlu. Kau benar-benar tidak perlu sesopan itu. Diterima 1 juta. Tunggu, ada sesuatu yang lebih penting. Tuan muda, akhirnya saya menemukan Anda. Siapa kau? Tuan muda, setelah 27 tahun, saya akhirnya menemukan Anda. Dulu ayah Anda Zhu Jie adalah pemimpin klan pemburu. Klan pemburu dan klan Hu hidup berdampingan dengan damai. Bersama-sama mereka melindungi satwa liar. Tapi Liang Xiong memberontak dan membunuh sang pemimpin. Atas perintah pemimpin, saya membawa Anda pergi. Tapi ada begitu banyak pengejar. Saya hanya bisa mengungsikan Anda terlebih dahulu. Anda telah mengenakan liontin ini sejak kecil. Tidak mungkin salah lagi. Jadi separuh hidupku yang menyedihkan adalah ulahnya. Pembantaian klanku harus dibalaskan. Tunggu, Liang Xiong yang kau sebutkan, mungkinkah dia? Dia adalah ketua grup Liang saat ini. Liang Xiong, ayah Liang Feng. Dia tidak hanya merebut posisi pemimpin pemburu, tetapi juga menguasai grup Zhu dan mengubah namanya menjadi grup Liang. Dia mengkhianati tujuan awal pemburu dan mencari kekayaan dari perdagangan bulu. Pembantaian rubah roh di Villa Hu adalah perbuatannya. Jadi itu dia. Aku akan membuat mereka membayar hutang darah mereka. Aku akhirnya mengerti mengapa kakak menyuruhku mencarimu. Ternyata kita memiliki musuh yang sama. Mari kita kejar Liang Xiong bersama-sama. Tunggu, lihat ini dulu. Dia akan berada di sana Sabtu depan. Kalau begitu, ayo kita temui dia. Jangan berdiri di sini bicara lagi. Masuk dan duduklah. Baik. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Lin Jian, saya berharap di masa depan, saya bisa tetap berada di sisi Tuan Muda dan menawarkan layanan saya yang rendah hati. Kalau begitu aku mengandalkanmu, Lin Jian. Saya akan menerjang api dan air demi Anda. Mari bersiap untuk pertemuan Liang Xiong pada hari Sabtu. Baik. Salah. Lalu kenapa kau memburuku sebelumnya? Pasti kau yang mengenaliku. Anda salah paham. Saya mencari Husian, bukan memburunya. Ini adalah jimat pelindung. Rahasia klan pemburu. Jika Husian mengenakan jimat ini, dia bisa menyembunyikan auranya. Kau mengejarku untuk memberiku jimat pelindung. Tepat sekali. Aku minta maaf karena salah paham padamu. Mari bergabung untuk membalas dendam di masa depan. Baik.
Tuan muda, mohon tunggu sebentar. Tuan muda, ini adalah ramuan ilahi rahasia yang ditinggalkan ayah Anda untuk klan pemburu. Ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Total ada 100 pil. Tuan muda, ini kartu ban yang ditinggalkan ayah Anda untuk Anda. Isinya 68 yuan 41 fen. Ayah benar-benar penuh perhatian. Benar, ada juga buku pengobatan kuno di sini. Itu ditinggalkan oleh sang ketua. Tuan muda mohon pelajari dengan saksama. Buku medis ini sangat berharga. Aku sama sekali tidak akan mengecewakan kebaikan ayah. Inilah si orang kaya baru yang suka menumpan. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun. Tuan Liang Xiong yang megah. Bagaimana kau bisa menyelinap ke sini? Tuan muda, haruskah kita bertindak? Tidak perlu. Seekor singa tidak perlu peduli pada semut. Itu akan merendahkan kita. Ayo pergi. The film was translated and Hanya seorang narrated satpam by grup Liang. Media. Satpam seharusnya berdiri. Kau tidak layak untuk duduk. Aku rasa dia hanya memanfaatkan posisi petugas keamanannya untuk menyusup tanpa undangan dasar serangga. Semua yang diundang adalah orang-orang penting di industri ini. Jika Anda tidak punya prestasi dan kemampuan, pergilah. Lin Jian suruh mereka diam. Ya, ini adalah surat wasiat warisan yang ditinggalkan ayah Tuan Muda. Grup Tiandi seharusnya menjadi milik Tuan Muda. Itu hanya direbut sebelumnya. Sekarang saatnya pemilik sahnya mengambilnya kembali. Satu hal lagi. Setelah warisan, grup Tiandi akan berganti nama menjadi Grup Zhou. Jadi Anda Tuan Shu. Saya tadi buta. Apakah kau mengalami masalah jantung dan paru-paru? Bagaimana Tuan Zhu tahu? Apa kau makan empedu beruang? Tuan Zhu, Anda seorang tabib dewa. Bagaimana Anda tahu itu? Hewan liar adalah teman manusia. Memakan hewan liar adalah tindakan bunuh diri. Tuan Zhu, adakah cara Anda bisa menyelamatkan hidup? Biar, jagalah pola makan yang ringan. 3 tahun, dan kau akan bertahan hidup. Baik, terima kasih Tuan Zhu karena telah menyelamatkan hidup saya. Tuan Zhu, Anda seorang tabib dewa. Selamat Tuan Muda. Sepertinya pengetahuan dari buku pengobatan telah dikuasai sepenuhnya. Semuanya aku baru saja menerima kabar. Ayahku ada pekerjaan jadi dia tidak bisa datang. Ayahku memerintahkan. Karena kalian semua sudah di sini, kalian bisa meninggalkan hadiahnya. Kalian bebas untuk pergi. Ada keberatan? Jika tidak, tinggalkan hadiah kalian dan pergi sana. Apa maksudnya itu Tuan Shu? Tentu saja saya harus memberikan hadiah untuk keluarga Liang. Apa kalian tidak punya harga diri? Liang Xiong mempermainkan kalian, dan kalian masih memberinya hadiah. Kita semua adalah orang yang berjiwa besar. Bagaimana bisa kau menuduh kami sekecil itu? Ini tentang persahabatan mendalam antara keluarga Liang dan kalian semua. Dia tidak mempermainkan siapapun. Persahabatan. Sungguh konyol. Semuanya hanya soal uang. Kau bantu aku bantu kau. Ayo, Tuan Zhu, kita semua berbisnis untuk mencari uang. Liang Xiong membantu kita menghasilkan banyak uang. Sedikit uang ini bukan apa-apa bagi kita. Aku akan mengambil semua hadiah kalian, setiap bagiannya, dengan harga 2 kali lipat. Jangan berikan pada Liang Xiong. Berikan padaku. Pilih. Pilih orang yang meremehkan kalian, orang yang tidak ingin melihat kalian, atau pilih aku, orang yang punya uang dan kesopanan. Saya tidak pernah menyangka seseorang akan berani mengacaukan perjamuan ulang tahun saya. Liang Xiong, ayah, apa yang ayah lakukan di sini? Semuanya. Saya merasa kurang sehat hari ini. Dokter menyuruh saya beristirahat. Tapi saya pikir, dengan begitu banyak teman yang meluangkan waktu untuk datang ke pesta saya harus menemui Anda semua. Harus, seperti yang diharapkan dari Tuan Lian. Kasih sayang yang begitu mendalam. Perhatian sekali. Datang menemui kami bahkan saat kau sakit. Kelopak matanya bengkak. Sepertinya dia baru saja melakukan olahraga berat, dan dia berkeringat. Tidak terlihat sakit, barusan. Dia mungkin sedang bersenang-senang di tempat tidur, memanjakan diri, dan tidak ingin bertemu siapapun. Tutup mulutmu. Tuan Liang. Selamat ulang tahun. Ini hadiah kecil dari seorang junior. Jamur Lingxi berusia 1000 tahun untuk umur panjang dan kesehatan. Sangat perhatian. Warna kusam. Bentuk bengkok. Tidak mungkin berusia 1000 tahun. Aku rasa usianya lebih seperti 20 tahun. Apa yang kau tahu? Apa yang orang kaya baru tahu tentang Lingxi? Ayah sarang burung walju gunung es. Untuk keberuntungan dan kemakmuran. Pengembalian investasi 10.000 kali lipat. Indah transparan. Ini adalah temuan langka. Ini adalah harta karun sejati. Liang Feng. Dasar orang tua. Aku tidak akan bermimpi menghabiskan banyak uang membelikanmu barang. Tapi itu tidak masalah. Matamu sudah mulai rabun. Tidakkah kau bisa melihat benda apa ini? Kamu bajingan. Beraninya kamu mengecekku. Saya sudah punya firasat sejak awal. Wanita ini bukan orang biasa. Sekarang saya yakin
Dia adalah pewaris grup Husian. Jadi kau takut, karena itulah, kau tidak mau menerima hadiah kami. Ayah, Juyu hanyalah petugas keamanan rendahan di perusahaan kami. Bagaimana dia bisa membeli hadiah? Saya ingin melihat trik apa lagi yang kamu miliki. Ini, ayah, siapa orang di dalam foto bersamamu? Itu ayahku. Sujin. Anda belum melupakan Master Zujin kan? Zujin, mantan pemimpin klan pemburu. Bagaimana mungkin? Dia ayah dari petugas keamanan rendahan ini. Berani menangkap Jujin yang hilang, dan tidak bisa membantah. Bercerminlah sebelum berbohong. Kau pembohong yang menyedihkan. Kau punya pendapat yang sangat buruk tentang orang lain. Lihat baik-baik. Apa ini? Bukankah ini pusaka keluarga Zhou? Leontin Giok Raja Pemburu. Mustahil. Ini pasti palsu. Dilihat The dari film was dekat, translated dia benar-benar and mirip dengan mantan narrated master. by M Media. Sedikit. Ini pasti kebetulan. Jadi Anda putra dari teman lama. Dulu, ketika ayah Anda dibunuh oleh penjahat, saya sangat berduka. Adalah takdir kita bertemu hari ini. Demi masa lalu. Saya bisa memberi Anda satu dari perusahaan di bawah kendali saya untuk dikelola. Ayah jangan dibohongi olehnya. Dia hanya pengemis kotor. Di sini untuk menipu uang. Keputusan saya sudah bulat. Tapi perusahaan mana yang harus saya berikan? Benar saya punya perusahaan pelatihan keamanan yang sangat cocok untuk Anda. Lagi pula, Anda pernah jadi satpam beberapa tahun kan? Seperti yang diharapkan darimu ayah. Itu tentu pekerjaan yang cocok untuknya. Mengapa ayahmu dibunuh saat itu? Bukankah karena dia tidak populer? Kau. Tokoh yang sangat dihormati apanya? Omong kosong. Pada akhirnya dia hanya lemah dan tidak kompeten. Bagus sekali, bagus sekali. Setelah saya mengambil alih klan pemburu dan mengubah grup Shu menjadi grup Liang, segalanya berkembang pesat. Ini membuktikan bahwa saya adalah pemimpin yang lebih cocok. Apakah kalian semua setuju? Ya. Ya. Bukankah Jujin hanyalah orang tua bodoh yang keras kepala? Semua orang menderita bersamanya. Sekarang bos Liang Xiong yang memimpin. Kita semua akan kaya bersama. Jika bukan karena Jujin, orang tua bodoh yang menghalangi jalan, kita semua akan bergelimang uang sekarang. Bos Jujin itu dia sebenarnya. Biarkan aku mendengar. Apa yang sebenarnya ada di pikiranmu? Meskipun bos Jujin tidak membuat kita kaya, tapi dia pasti punya satu hal dibandingkan Liang Xiong. Dan itu adalah keadilannya. Proyek pertanian. Bos Liang membuat saya mendapatkan banyak uang. Saya harap orang-orang ini tidak membuat masalah lagi. Proyek pertanian Yali menghasilkan 8 juta. Sementara Wang Mian hanya menghasilkan 5 juta. Benarkah? Jangan dengarkan omong kosongnya. Apakah itu omong kosong? Kalian tahu di dalam hati kalian. Liang Feng tidak melakukan apa-apa dan mendapat 30 juta. Wang Mian melakukan semua pekerjaan dan hanya mendapat 5 juta. Sementara Jelly menghabiskan 2 malam dengan Liang Xiong dan mendapat sebanyak ini. Kau curang. Jangan dengarkan omong kosongnya. Benar, Liang Feng berpikir dalam hati. Untungnya, tas yang kuberikan padamu terakhir kali itu palsu. Apa yang kau berikan padaku palsu? Aku tidak melakukannya. Minggu lalu kau menyelinap keluar dengan supercar ayahmu. Menabraknya dan dia masih belum tahu kan? Tidak. Itu bohong. Cukup. Jangan dengarkan fitnahnya. Dia hanya ingin kita bertarung. Benar, sebelum kau datang kau sedang menikmati teman intim. Dan temanmu itu sebenarnya istri Wang Mian. Apa kamu dan istriku? Jangan dengarkan kebohongan mereka. Rubah licik ini dan putra Jujin adalah 2 orang yang sama saja. Aku akan membungkammu sekarang juga. Pria sejati tidak bertarung dengan wanita. Hari ini, aku akan melepaskanmu dasar perempuan jalan. Aku tidak berencana melepaskanmu. Liang Xiong. Cantik. Jadilah anak baik Liang. Apa perintah Anda? Apa yang diandalkan wanita itu? Ini sangat memalukan. Ayah, jangan dibohongi oleh wanita ini. Bangunlah. Semua orang menertawakanmu. Pergi. Liang Xiong jadi seperti ini karena dia terlalu banyak memakan hewan liar dan merusak kesehatannya. Itulah mengapa dia kehilangan akal sehatnya. Aku rasa kalian semua sama seperti dia. Kurang lebih, kalian semua punya penyakit bawaan.
Jika kalian bersumpah setia padaku, aku akan segera menyembuhkan kalian. Saya rasa keluarga Lian mulai kehilangan kendali. Tinggalkan kapal. Perempuan jalang ini masih memiliki kekuatan. Hidup tidak akan terlalu buruk. Liang Xiong lihat kondisinya, lebih menyedihkan daripada mati. Kurasa, ada benarnya juga. Halo kakak Xian, tolong aku. Pelan-pelan ada apa? Aku sedang dikejar. Aku sekarang di jalan Jiangyu. Jangan panik, aku datang untuk menyelamatkanmu. Apa yang terjadi? Apa yang begitu mendesak? Saudara-saudara rubah kita dalam bahaya. Aku harus menyelamatkan mereka. Aku akan membiarkanmu lolos kali ini. Aku akan berurusan denganmu nanti. Minggir. Ayah bangun ayah. Apa ini? Dia baru saja pergi. Hu Xian dan Tuan Muda bertindak sebagai pendukung. Lebih baik daripada Liang Xiongxi, orang tua bodoh yang memalukan. Apa yang kau katakan? Liang Xiang sudah tua. Demi kesehatan dan masa depan kita harus tetap mengikuti Hu Xiang dan Zhu Yu. Dengarkan aku kalian semua. Jangan percaya mereka. Kalian semua benar-benar sehat. Dia sudah dalam kondisi seperti ini. Dia sudah tidak punya kredibilitas lagi. Keluarga Liang, bukan tandingan Hu Xian. Saya rasa perjamuan ulang tahun ini telah berubah menjadi pemakaman. Jika kau tidak percaya padaku, lakukan pemeriksaan. Aku yang akan menanggung semua biaya pemeriksaan dan pengobatan. Ayah, kau pada dasarnya mengakui Zhu Yu benar. Dan ini akan memakan banyak biaya. Aku tidak butuh anakku mengajariku cara melakukan sesuatu. Makanan enak sekali. Yang mana yang harus kumakan duluan? Kamu boleh makan apa saja, tapi jangan alkohol. Kita sudah sepakat. Ini terlihat lezat, cobalah. Dua orang parasit itu bahkan tidak mendapatkan undangan. Seseorang usir mereka dari sini. Tunggu. Tuan Liang, ini adalah petugas keamanan perusahaan kami. Dia baru saja berganti pakaian. Tidakkah Anda mengingatnya? Benar Satpam, hanya karena dia memakai setelan emas dia pikir, di tempat kelas atas seperti ini, orang-orang ini sangat merusak pemandangan. Tuan Liang ada apa? Aku pusing. Dia sangat marah. Lihat dia. Dia keracunan makanan. Keracunan makanan. Apa yang sedang terjadi? Ayo pergi, ayo pergi. Mungkinkah? Mereka mengutak-atik makanannya. Sepertinya pihak sebelah berusaha keras untuk menyambut kita. Tapi kita juga memakan makanan itu. Tuan muda bertahanlah. Jangan khawatir, aku akan melindungi kalian berdua. The film was translated Apa yang and membawamu narrated kemari? by M Media. Apa yang terjadi di sini? Bangun dasar bodoh. Jadi ini orang Tanggul yang kau bicarakan. Bukankah kau juga sedang tersungkur di tanah? Dasar pecundang yang menyedihkan. Aku tadi hanya kurang waspada. Ditambah dengan taktik licikmu. Wajar saja aku bisa menaklukkan mereka. Jadi ini putra Jujin. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sekumpulan sampah tidak berguna. Darah lebih kental daripada air. Murid melampaui gurunya. Dulu menghabisi ayahnya. Sama mudahnya. Tuan yang dulu. Berkat mata tajam Anda. Ayahnya hanyalah macan kertas. Dan Anda memimpin kami untuk menjatuhkannya. Ku dengar bisnis bulumu sedang berkembang pesat. Kau akan berekspansi ke selatan segerakan. Aku bisa membantu. Jadi ini Hu Xian. Sungguh luar biasa. Kecantikan yang memukau. Lagi pula dia milik kita sekarang. Hu Xian sangat cantik. Aku harus menikmati ini. Mesum jangan harap bisa melakukan itu. Apa yang terjadi? Yang Batian. Jadi kau yang membunuh ayahku. Kau. Aku hanya berpura-pura. Aku tumbuh besar bersama rubah. Indra penciumanku sangat tajam. Bagaimana mungkin aku tidak mencium bahwa ada yang tidak beres dengan makanannya? Masuk ke sarang harimau. Kami tentu datang dengan persiapan. Kami sudah menyiapkan penawarnya. Setelah semua omong kosong itu, kau hanyalah dua pengemis tak diundang. Kau tidak memenuhi syarat untuk menghadiri pesta ini. Dan bahkan lebih tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Pergilah kencing, dan lihat dirimu yang menyedihkan itu. Zhu Yu kau dan ayahmu yang sudah mati itu sama saja. Merasa paling benar. Sombong. Sangat percaya diri. Ditakdirkan untuk miskin selamanya. Sampah selamanya. Jangan berani-beraninya kau menghina ayahku. Apa salahnya aku mengutuknya? Apa dia akan merangkak keluar dari makam gioknya dan menggigitku?
Kediamanku ada di pusat kota. Bahkan jika dia merangkak ke sini, butuh waktu berhari-hari. Jika dia benar-benar merangkak ke sini, berlumuran tanah. Aku bahkan tidak akan membiarkannya masuk. Tuan yang menghina ayahmu adalah demi kebaikanmu sendiri. Dia tidak ingin kau mengulangi kesalahan ayahmu. Kau seharusnya berterima kasih pada Tuan Yang. Ada keributan apa ini? Apa aku melewatkan sesuatu? Nyonya Liu, Anda datang. Anda tidak melewatkan apapun. Aku baru saja akan berbicara dengan Anda tentang kerjasama pasokan bulu. Jadi ini Nyonya Liu, bahkan lebih cantik daripada fotonya. Masih sangat menawan. Kamu cukup menawan. Bukankah hanya 2? Begitu ya di usia senjamu. Waktumu sudah tidak lama lagi. Tutup mulut kotormu. Mulut yang kasar untuk pertemuan pertama. Apakah orang tuamu tidak mengajarimu tata krama? Sampah. Nyonya Liu, mata Anda tajam sekali. Dia benar-benar tidak punya orang tua. Dia seorang yatim piatu. Apakah kau kehilangan kendali atas anggota tubuhmu dan gemetar setiap pagi tangan dan kakimu mati rasa? Bagaimana kamu tahu? Dia menyelinap ke kediamanku, berjemur di aura keberuntungan tanah ini. Dan karena keberuntungan semata menebak dengan benar. Lalu, kenapa kau tidak bisa menebak dengan benar? Kau mengidap kasus langka penyakit pembengkakan kosong. Waktumu sudah tidak lama lagi. Apa yang bisa dilakukan? Tabib dewa, selamatkan saya. Tolong selamatkan saya. Ramuan penyelamat jiwa ini bisa menyelamatkanmu. Saya mohon, berikan saya ramuannya. Saya akan membayar berapapun harganya. Tadi tidak bisa melihat kehebatan Anda dan berbicara sembarangan. Jangan tertipu oleh triknya. Dia seorang penipu. Diam. Baiklah melihat penyesalanmu. Dan karena aku menghormati orang tua dan bermurah hati, ramuan ini akan kuberikan padamu secara cuma-cuma. Terima kasih Tabib Dewa karena telah menyelamatkan nyawa saya. Saya akan membalas kebaikan Anda 10 kali lipat. Kenapa menunggu? Bagaimana kalau membalas budiku sekarang? Saya akan menukarkan perusahaan saya dengan ramuan itu. Baik. Tapi perusahaan itu adalah hasil kerja keras seumur hidup Anda. Menukarnya dengan pil yang tidak jelas asalnya. Tidak sepadan. Diam. Ini menyangkut nyawa saya. Apakah Anda ingin saya mati karena penyakit ini? Baik. Perusahaanmu untuk ramuanku. Sepakat. Terima kasih Dermawan. Nyonya Liu, tentang bisnis bahan baku. Perusahaan itu milikku sekarang. Kau harus bernegosiasi denganku. Harga akuisisiku selalu yang tertinggi di pasar. Jika Anda ingin menghasilkan uang, Anda harus menjualnya kepadaku. Mulai sekarang, aku tidak akan membeli bahan mentah darimu. Dan lagi, aku keluar dari bisnis bulu. Ada orang bodoh sepertimu di dunia ini, menolak untuk menghasilkan uang. Sama seperti ayahmu, keras kepala seperti keledai. Halo, Tuan Shang. Aku baru saja akan menghubungi Anda. Ada masalah dengan pasokan bahan baku. Pengiriman mungkin. Apel, jika kita gagal mengirim tepat waktu, kita akan membayar penalti kontrak. Membayar penalti kontrak. Pergilah bertanya-tanya. Siapa yang batian itu? Kau ingin penalti dariku? Itu lebih sulit daripada melakukan perjalanan ke barat untuk mencari kitab suci. Benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Kau kejam dan sewenang-wenang. Akan ada konsekuensinya. Lagi pula, aku tidak percaya pada masa depan. Aku hanya percaya pada masa kini. Kau akhirnya berhasil. Bibi Limi, ada perlu apa Anda ke sini? Aku datang untuk menemuimu, putri saya yang berharga. Siapa dia? Dia ibu angkatku. Anda tahu menurut saya, Anda dan Tuan yang memiliki konflik. Tuan yang adalah teman saya. Apakah ada kesalahpahaman di antara kalian berdua? Tenanglah. Tapi, ini jus yang paling kamu sukai. Saat kamu masih kecil, ibu membawakan ini khusus untukmu. Aku ingat, saat aku masih kecil, aku sering pergi ke kebun untuk memetik buah dan memohon padamu untuk membuatkan jus untukku. Ibu yang membuatnya sendiri. Rasanya masih sama. Minumlah dengan cepat, biar ibu bukakan untukmu. Rasa ini agak aneh, karena ibu menambahkan murbei. Murbei. Kau tahu aku alergi murbei. Jika aku meminum ini, mataku. Sian-sian. Matamu, aku tidak tahu berapa banyak pria yang telah mereka sihir. Nah, sekarang, kamu tidak bisa memikat siapapun lagi bukan? Tidak bisa mendengar suara batin orang lagi bukan? Kenapa kau melakukan ini? Sudah aku bilang, Tuan yang adalah teman saya. Kamu memusuhi Tuan yang seperti ini, jadi kamu harus dihukum. Sepertinya kalian berdua bersekongkol untuk membunuh rubah-rubah roh itu. Kau dan Yang Batian bersekongkol. Siapa kamu? Aku sedang mendisiplinkan putriku. Itu bukan urusanmu. Aku pacar Husian. Jadi dia telah dirusak oleh seorang pria. Beraninya kamu membuli Tuan yang membuat keributan di properti orang lain. Bibi, bagaimana mungkin kau melanggar ajaran leluhur kita?
Yang Batian lah Yang Batian bukan untuk kamu panggil namanya begitu saja. Panggil dia Tuan Yang. Wuxian, kamu menerobos masuk ke kediaman Tuan Yang dan bersekongkol dengan pria ini untuk mencuri bisnis Tuan Yang. Bukankah itu menindas Tuan Yang? Sebagai ibu angkatmu, aku perintahkan kau untuk segera pergi. Tapi bukankah seharusnya kita melindungi para rubah? Masih membantah keluar. Sian-sian, ayo pergi. Halo. Oke, aku akan segera turun. Aku sangat merindukanmu. Aku juga. The film was translated Siapa wanita and itu? narrated by M. Kenapa dia menempel terus pada Shuyu? Mungkinkah? Setelah sekian lama bersama, kau baru menyadarinya sekarang. Tubuhmu cukup bagus. Tidak. Aku lupa aku adalah roh rubah jantan. Setiap wanita yang kusentuh berakhir seperti ini. Berotot aman sekali. Aku sangat menyukainya. Berhenti. Kakak ini. Siapa saudaramu? Jangan sok akrab denganku. Dia meneriakiku. Aku sangat takut. Kau pandai sekali merayu. Dasar penggoda pria. Wuxian, biar ku jelaskan. Kau tidak berhak bicara. Manli dan Bibi Limi. Benar. Lihat sekarang, setelah kekuatanku hilang, kau malah menempel pada orang lain. Sampah. Kau ini cemburuan sekali. Dia adik perempuanku. Aku hanya memeluknya. Dan dia jadi seperti ini. Su Yui bangun. Kakak. Apa yang terjadi? Aku tidak ingat apapun. Ceritanya panjang. Hai. Halo, nama saya Ju Yue. Baunya harum sekali. Kakak, penciumanmu tajam sekali. Ini hadiah yang kubawakan untukmu. Benar kakak, kenalkan aku dengan kakak itu. Mari bicara di dalam. Ayo pergi. Kedengarannya agak mengada-ada. Itu asli atau palsu? Tentu saja itu nyata. Oke. Aku datang. Aku punya urusan mendesak yang harus kulakukan. Apa yang terjadi? Kau akhirnya berhasil. Tapi kenapa ada 2 orang parasit di sini? Jangan ganggu mereka. Itu bukan salah mereka. Itu tergantung bagaimana sikapmu. Bersikaplah baik sanjung aku. Dan semuanya akan baik-baik saja. Kau kenal Liang Feng? Dia sering pergi ke universitas untuk mencari gadis-gadis. Dia terkenal buruk. Dia mengincarku. Dia terus menggangguku. Tuan muda ini telah menyukaimu. Itu adalah keberuntunganmu. Kau benar-benar tidak menghargai ini. Jangan khawatir kak, dia tidak bisa menindas kita. Teman sekamarku di kampus pernah mencoba membelaku. Tapi dia membalas dendam pada mereka. Aku tidak ingin kau mengalami nasib yang sama. Sialan, kenapa kedua wanita yang telah kulihat semuanya menempel pada Zuyu? Gadis kuliah sepertimu. Mudah disesatkan. Tapi setidaknya kau mandiri. Lebih baik daripada Zuyu yang merupakan pria simpanan, jauh lebih kuat. Diam, jangan berani-berani kau menghina mereka. Bukankah ini tunanganku, Lucian? Ibu angkatmu dan ayahku sudah setuju. Beraninya kau membantah suamimu di depan orang lain. Kau Apa? Li Mei memberitahuku segalanya. Kau sudah kehilangan semua kekuatanmu sekarang. Apa yang bisa kau lakukan padaku? jangan katakan apa-apa lagi. Aku akan ikut denganmu. Apakah kau puas sekarang? Aku akan pergi berkencan denganmu selama sehari. Jangan menyulitkan mereka lagi. Itu anak pintar. Bukankah lebih baik melakukan ini sejak awal? Hentikan. Apa yang kau lakukan? Beraninya kau melanggar perintahku. Kau petugas keamanan rendahan. Akan kutunjukkan apa yang terjadi jika kau membuli adikku. Kalian bersaudara. Hentikan kakak. Aku tahu kau mencoba melindungiku. Tapi jangan memaksakan diri. Dia bukan orang yang bisa kau lawan. Aku tidak ingin menyeretmu jatuh. Ini padaku. Aku tidak akan membiarkan ini lagi. Lin Jian. Berani menyentuhku. Berarti menjadi musuh grup Lian. Tunggu saja pembalasannya. Ketakutan sampai jatuh tersungkur. Tuan Muda Liang benar-benar pengecut. Tunggu saja. Aku akan melepaskanmu untuk hari ini. Dendam ini. Aku akan tidak pernah melupakannya. Selamat ulang tahun, kau datang lebih awal, mereka belum sampai. Ini hari ulang tahunmu, tentu saja aku tidak akan terlambat. Siapa mereka? Semua orang sudah di sini. Cantik. Kenapa mereka ada di sini juga? Kenapa mereka tidak ada di sini? Ini perayaan ulang tahunku, teman-temanku seharusnya ada di sini. Jamur Lengsi berusia 1000 tahun. Bibi mohon terima hadiah ini. Diberkati seperti Laut Timur. Panjang umur di pegunungan selatan. Perhatian sekali harus kuakui. Liang Feng adalah pria yang baik, dapat diandalkan.
Ku beritahu, kau harus menikahi Liang Feng. Ini adalah keinginan ulang tahun terbesar ibumu. Sudah ku bilang sebelumnya, aku tidak akan menikahi Liang Feng. Anak-anak muda zaman sekarang. Mereka sangat tidak pengertian. Hari ini adalah ulang tahun ibumu, dan kau berani menentangnya. Itu sangat tidak berbakti. Berbakti bukan berarti aku harus mematuhi semua perkataanmu. Kau berbisnis bulu binatang, dan kau dengan nekat memburu satwa liar. Sebagai putri keluarga Ho, aku tidak akan pernah mau dikaitkan denganmu. Jangan pergi katamu. Ini untuk merayakan ulang tahunku. Lagi pula kau salah paham tentang mereka. Bisnis bulu akhir-akhir ini menggunakan bahan ramah lingkungan. Itu bukan bulu rubah. Kita tidak harus membahas hal-hal yang tidak ingin kau bahas. Setidaknya tinggallah bersama ibumu, dan makanlah bisakah kau? Kau tidak menghormati perayaan ulang tahunku, mengamuk dan pergi. Kau sudah keterlaluan. Nona muda, jangan terpengaruh oleh gosip orang lain. Kami menjalankan bisnis yang sah. Benar sekali, kami tidak akan pernah melakukan sesuatu yang ilegal. Aku secara alami akan menyelidiki ini. Keyo, ayo tinggallah dan makan bersama ibumu. Jadilah putri yang berbakti. Ayo semuanya makan. Keluarga Liang ayah dan anak telah berulang kali membuli kita. Kita harus mengambil inisiatif dan memberi mereka pelajaran. Tuan muda, aku telah menemukan bahwa keluarga Liang baru-baru ini mengalami perubahan hak pengelolaan sebuah peternakan. Dan Juyu, Apa yang kau lakukan di sini? aku dengar kau ahli dalam pengobatan. Bisakah kau memeriksaku dan melihat apa yang salah denganku? Wajahmu memerah, matamu terlihat kosong. Sepertinya kau dibius. Bisakah Anda membantu saya? Siapa yang membiusmu? Trik yang sangat kotor. Aku tidak tahu. Tolong bantu aku. Sangat perhatian sekali harus kukatakan. Titik aku pun turbaihuimu. Kau menahan diri. Tidak, aku tidak bisa menahan diri lagi. Maka sepertinya obatnya sudah bereaksi. Tunggu, aku akan menyiapkan obat. Ini minum obatnya. Kau minum duluan. Aku telah diracuni. Seseorang harus selalu berhati-hati. Oke. Bodoh sekali. Dan kau menganggap dirimu tabib ahli. Kau bahkan tidak bisa merasakan bahwa kau telah diracuni. Kau benar-benar penipu. Kau meracuni airnya. Bodoh, kau baru menyadarinya sekarang. Sudah terlambat. Huxian telah menikahi Liang Feng. Mustahil. Apa kau benar-benar berpikir Huxian menghargaimu? Dia hanya impulsif karena dia tidak menikahi Liang Feng. Dia kehilangan kekuatannya dan dalam beberapa hari dia menyesalinya. Huxian mungkin sedang tidur dengan Liang Feng sekarang. Diam, dia bukan orang seperti itu. Di mana dia katakan padaku, aku harus menyelamatkannya. Siapa yang dia maksud? Benar, aku lupa memberitahumu. Adikmu, Juyue, masih ada di tangan kami. Apakah kau akan menyelamatkan kekasihmu? Atau kau akan menyelamatkan adikmu? Dan kau baru saja meminum bubuk penghilang jiwa. Kau akan segera melemah. Lalu kau akan terbaring di tempat tidur. Selama 10 hari setengah bulan, aku tidak berpikir kau akan bisa menyelamatkan siapapun saat itu. Kaji, Kau tidak akan sombong lama-lama. kita lihat saja nanti. Jangan gegabah. Akhirnya berhasil. Apakah kau baru saja menekan titik akupunturku? Kaulah yang terlalu memanjakan diri. Titik tekan yang baru saja kutekan bisa membiarkanmu untuk sementara beristirahat sejenak. Mengenai apa yang kau suruh aku minum, benda ini hanya permainan anak kecil. Sialan, kau berani menipuku. Kau yang menipuku duluan. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan akting burukmu. Aku sudah melihat rencanamu. Jadi aku membalikkan keadaan. Lepaskan titik akupunturku. Baik, kalau begitu katakan padaku dulu. Di mana Huxian dan kakakku? Kau bermimpi. The film was translated Lupakan saja, and kalau begitu, narrated kau by tetap saja di M sini Media. dan menunggu mereka menyelamatkanmu. Aku tidak tahu, apakah bibi Limeimu akan masih menginginkan pian yang sudah dibuang sepertimu. Waktu tidak menunggu siapapun. Kau wanita yang cerdas. Kau harus tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai situasi yang saling menguntungkan. 5, 4, 3. Huxian ada di lantai 7 restoran Hongfu. Juyue ada di lantai 6 lembah Beihua. Kau lancang, ini perayaan ulang tahunku. Kau tidak diundang. Beraninya kau masuk. Kenapa kau ada di sini? Aku hanya ingin. Aku di sini untuk membawamu kembali. Ayo pergi. Hentikan dia, putriku. Ini perayaan ulang tahunku. Memangnya ini giliranmu untuk membawanya pergi sesuka hatimu. itu benar, aku memberikan
seluruh peternakan kepadamu, hanya untuk mengamankan pernikahan ini. Aku tidak bisa membiarkan kucing dan anjing liar berkeliaran. Berapa harga sebuah peternakan? Aku bisa memberikanmu seluruh kekayaanku. Husian, aku membawanya bersamaku. Mulai sekarang, kau tidak diizinkan lagi untuk menggangguku dan dia. Seluruh kekayaanmu. Itu konyol sekali. Bibi Anda benar-benar PK. Dia hanyalah seorang parasit. Dia sepenuhnya bergantung pada Husian untuk hidup enak. Dia bahkan tidak punya uang sepeser pun. Aku takut dia bahkan tidak mampu. 3 ekor hewan di peternakan. Orang seperti ini seharusnya sudah diusir sejak lama. Jangan mengganggu kesenangan gadis yang berulang tahun. Seseorang seret dia keluar dari sini. Pergi. Jangan mengganggu jamuan tamuku. Jangan sentuh aku. Aku adalah dermawan bosmu. Bawa dia ke sini. Kau. Omong kosong. Kau hanya mencoba mengulur waktu. Jangan dengarkan dia. Kenapa berisik sekali? Bos ada bajingan yang membuat masalah. Dia bahkan mengaku sebagai dermawannya. Saya baru saja akan memberinya pelajaran. Beraninya kamu. Apa menurutmu kamu pantas memberinya pelajaran? Minta maaf pada Tuan Zhu sekarang juga. Saya minta maaf. Tadi saya kilaf. Zhu Yu datang tanpa diundang. Mengganggu makan kami. Apa kamu mencoba melindunginya? Bukan itu maksud saya. Saya rasa kedua belah pihak pasti ada kesalahpahaman. Mari kita bicarakan ini lebih lanjut. Berdebat dengan orang barbar. Dia tidak layak. Tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dia ada di sini untuk mengacaukan perayaan ulang tahunku. Dia harus pergi. Perlawanan terbuka lebih baik daripada. Skama terselubung. Beberapa orang tampak merayakan ulang tahunmu bersamamu, tapi sebenarnya mereka sedang menjebakmu. Apa maksudmu? Lihat baik-baik ini. Peternakan liang, produk daging mereka, menyebabkan banyak kasus keracunan makanan. Peternakan itu diperintahkan untuk membayar ganti rugi 20 juta. Kamu sebaiknya jangan mencoba mengadu domba. Peternakan yang kau hadiahkan padaku, itu bermasalah. Itu hampir menjadi asap bermasalah. Kau meninggalkan semua kekacauan ini padaku. Bibi tolong tenanglah. Pasti ada kesalahpahaman. Ini adalah hadiah ulang tahun dari Liang Xiang untukmu. Sangat istimewa. Diam, orang dewasa sedang bicara. Jangan menyela. Tuan muda gawat, sesuatu terjadi pada Nona Shuyu. Anda harus datang. Baik, aku akan segera ke sana. Suyui, Kakak, kenapa kau ada di sini? Lin Jian bilang kau tidak akan pergi. Tentu saja aku harus datang. Kenapa aku harus pergi? Tempat ini cukup bagus. Dia tidak berbuat kasar padamu kan? Mereka bukan preman. Aku tidak punya musuh dengan mereka. Kenapa mereka harus kasar? Siapa dia? Saya tentu saja. Apa tujuanmu menipu adikku ke sini? Jangan menuduh orang yang tidak bersalah. Saya tidak menjebaknya. Saya mengundangnya. Kakak, perusahaan. Barang kulit chic milik The ketua film yang was itu terkenal. translated Dan dia and mengundangku narrated untuk by bergabung. M-Media. Sebagai desainer barang kulit, magang. Adikku sayang, sadarlah. Hal baik tidak datang begitu saja dari langit. Kau bahkan belum lulus kuliah. Kenapa dia tertarik padamu? Dia itu yang Batian. Pria yang membunuh ayah kita. Zuyu, apa kamu punya bukti? Jangan memfitnah saya. Kakak ketua yang adalah orang baik. Bagaimana mungkin dia, orang yang membunuh ayah, Kau berhalusinasi. menjadi seorang desainer? Selalu menjadi impianku. Aku tidak akan melepaskan kesempatan ini hanya karena tuduhan tidak berdasarmu. Jangan tertipu olehnya. Ikut denganku. Kakak, kenapa kau selalu begitu? Curiga. Aku percaya masih ada orang baik di dunia ini. Tuan yang bukan orang jahat. Lagi pula aku sudah dewasa. Urus saja urusanmu sendiri. Bagus, sangat mandiri. Seorang desainer papan atas harus punya kepribadian. Kamu sudah memilikinya. Benarkah? Tentu saja. Jin Shanshan, Aden Brower, Shan Chun Hongye, para desainer papan atas yang ternama ini. Semuanya berada di bawah perusahaan kami. Saya kenal baik dengan mereka. Semuanya sangat unik. Aku mengagumi karya mereka. Aku sudah mempelajarinya berulang kali dan belajar banyak darinya. Tapi untuk menjadi seorang desainer papan atas, juga harus ada premisnya. Apa itu? Jangan dengarkan omong kosongnya. Selera fashionmu mengerikan. Gadis, jika kamu ingin menjadi desainer papan atas, kamu tidak boleh terlalu dekat dengan orang-orang ini. Jika tidak, itu akan merusak seleramu. Berhenti mengadu domba kami. Kakak,
Dia tidak bermaksud begitu. Apa kamu sedang luang? Tertarik datang ke kantor saya? Kita bisa berbincang lebih jauh tentang desain barang berbahan kulit. Semua desainer ternama di perusahaan saya bisa datang dan mengobrol denganmu, memberimu sedikit bimbingan. Benarkah? Aku bebas. Aku bebas sekarang. Sungguh, wanita muda yang penuh perhatian. Zuyu, kamu harus bangga memiliki saudara perempuan yang hebat. Diam. Kakak kau selalu mengatakan itu. Itu membuatku tidak nyaman. Jarang sekali bertemu orang berpengaruh. Apakah kau benar-benar ingin menghancurkan masa depanku? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Hari ini aku akan menyadarkanmu. Zuyu, jika kamu ingin pergi, saya tidak akan menahanmu. Tapi, perusahaan kami bukan perusahaan sembarangan. Jika kamu menolak kami hari ini, besok, kamu tidak akan punya kesempatan lain. Aku tidak akan pergi. Kau bisa membuatku mati muda. Aku sudah dewasa. Aku bisa menilai mana yang benar dan salah. Aku tidak butuh masukanmu. Keamanan ada keributan di sini. Usir mereka. Tidak perlu. Ayo pergi. Lucu sekali. Tuan Shu, Apa yang mereka lakukan di sini? Tuan Shu. Selamat. Selamat. Aku tidak mengundang kalian. Anda pria yang sibuk. Wajar jika Anda melupakan kami orang kecil ini. Tapi kami tidak bisa melupakan Anda berdua. Di hari pembukaan yang megah ini, kami harus datang dan memberi selamat. Mungkin ada sedikit kesalahpahaman di antara kita. Tapi itu semua sudah berlalu. Kami harap Anda bisa berbesar hati. Begitu, para oportunis. Melihat kita bangkit, kalian datang untuk menjilat kami. Tuan Shu, kata-kata manis terdengar agak kasar. Kita semua berbisnis. Mari berteman. Semakin banyak teman, semakin baik. Jika Anda butuh bantuan, kami akan ada di sana. Aku Zuyu, bukan orang yang pendendam. Selama kalian mengubah cara kalian, kalian diterima. Astaga, terima kasih Tuan Shu atas kemurahan hati Anda. Sungguh murah hati. Tapi kalian harus melakukan sesuatu untukku. Untuk menunjukkan komitmen kalian untuk berpindah pihak. Ini semua adalah desainku. Terutama yang ini. Menurutku ini sangat cocok untukmu. Ada yang lain di sana. Kecepatanmu luar biasa. Menciptakan begitu banyak karya. Dalam waktu sesingkat itu. Kamu benar-benar bintang yang sedang naik daun. Terima kasih Tuan Yang. Semua personel yang tidak berkepentingan segera pergi. Zuyu, Kakak cepat ke sini. Lihat ini semua adalah karyaku. Lihat sudah kubilang aku berbakat. Tuan Yang juga memberiku kesempatan. ini hasil kerjamu. Berapa banyak nyawa rubah ini? Kau telah ditipu, dan kau bahkan tidak menyadarinya. Kupikir kau datang untuk merayakan. Tapi kau malah datang untuk membuat masalah lagi. Ini semua adalah bahan biomimetik. Bukan bulu rubah. Tuan yang telah berkecimpung di bisnis kulit lebih dari 10 tahun. Dia lebih tahu daripada dirimu. Ya ampun, lelucon macam apa ini? Aku tumbuh besar bersama rubah. Bagaimana mungkin aku melukai mereka? Husian telah tiba. Akhirnya semua orang ada di sini. Aku sengaja tidak memberitahunya. Dia datang sendiri. Sepertinya yang Batian yang membocorkannya. Ini jelas bulu rubah. Menyiksa rubah. Kalian semua tidak punya hati. Ini adalah bahan biomimetik. Bukan bulu rubah. Bagaimana bisa kau seperti kakakku? Begitu buta. Siapa yang kau panggil buta? Jangan gegabah, mungkin ada kesalahpahaman. Zuyu telah ditipu. Dia pikir itu bukan bulu rubah. Bukti nyata salah paham apanya? Kau bahkan tidak bisa membedakan apakah ini bulu rubah atau bukan. Dan kamu bilang kamu tumbuh besar bersama rubah. Konyol sekali. Bahkan para tetua tidak salah. Tapi kau salah. Dosa sekali. Kau tidak mungkin tidak melihat bahwa ini adalah bulu rubah. Namun kau hanya diam saja. Orang tua yang memalukan. Tidak bisa dimaafkan. Kurang ajar aku ibumu. Beraninya kau bicara padaku seperti itu? Hari ini aku harus menggunakan disiplin keluarga untuk memberimu pelajaran. Zhou, yang benarkah itu kau? Itu dia. Kau adalah. Melapor Tuan Shu, tugas yang Anda berikan kepada kami sudah selesai. Kami akhirnya menemukan saksi kunci dalam kasus pembantaian sekte bertahun-tahun lalu. Kerja bagus, kau sudah bekerja keras. Hari ini akhirnya tiba. Kebenaran akhirnya akan terungkap. Lama tidak bertemu Li Mei. Saya tidak akan pernah lupa bagaimana kamu merayu dan memanipulasi saya untuk memancing Zhu Jin keluar. Kamu membuat klan Ho sibuk. Sementara Zhu Jin bertarung sendirian dan akhirnya tewas. Jadi kau juga terlibat. Dalang dibalik semua ini adalah kamu yang Batian.
Liang Xiom dan Li Mi adalah kaki tangannya. Mereka masih menginginkan saya mati. Untungnya nasib berpihak pada saya. Saya berhasil melarikan diri. Saat saya memeriksa tempat kejadian, saya perhatikan satu pemburu hilang. Itu adalah kamu. Jadi bertahun-tahun yang lalu kau memang sudah korup dan jahat. Aku menghormatimu selama bertahun-tahun ini. Mulai sekarang kita adalah musuh. Kau enak tidak tahu diuntung. Aku membesarkanmu dan sekarang kau mengkhianatiku lagi. Kamu membesarkannya untuk keuntunganmu sendiri, untuk menggunakannya di masa depan. Kamu tidak pernah benar-benar peduli padanya. Dia bagimu hanyalah alat, omong kosong. Kamu terus mengose, tanpa sepotong bukti pun. Yang Batian, ini adalah bukti yang Anda inginkan. Saya curiga ada jebakan saat saya bangun. Dan bergegas kembali untuk melihat ini. The film was Buktinya tak translated terbantahkan. and Aku akan narrated membuatmu by M. membayar Media. untuk ini. Kalian monster yang menjijikkan dan tidak tahu malu. Aku benar-benar buta karena mempercayai pembunuh ayahku. Bahan bionik itu pasti bohong juga. Kau memanfaatkanku untuk menabur perselisihan. Kebenaran telah terungkap. Hari ini, aku akan melunasi hutang budi. Untuk membalaskan dendam klan Ho, siapapun yang tidak takut, maju satu langkah. Apa? Toko hewan peliharaannya terbakar. Aku akan berurusan denganmu nanti. Bagus, sekarang sudah tidak apa-apa. Jangan takut lagi. Tuan muda, staf melihat dua orang mencurigakan yang menyalakan api. Tapi mereka berhasil melarikan diri. 2 orang. Ya, 2 orang. Untungnya aku punya rencana cadangan. Pengalihan. Tapi mereka tetap mengejar. Tidak banyak yang terbakar. Tidak ada yang terluka parah. Jangan panik, itu hanya kebakaran kecil. Tuan Yang, saya sudah menyiapkan api yang lebih besar untuk mereka. Mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tuan muda gawat, coba lihat ini. Kelalaian penanganan menyebabkan kebakaran di toko hewan Druksu. Omong kosong. Ini jelas pembakaran sengaja. Itu generalisasi. Kami menyelamatkan hewan peliharaan tamu. Sama sekali tidak disebutkan. Ini keterlaluan. Tidak mungkin. Kita harus segera pergi ke toko hewan itu. Lama tidak bertemu. Saya dari Departemen Perlindungan Hewan. Saya menerima laporan dari warga ini bahwa Anda dicurigai menyakiti satwa liar yang dilindungi dan memproduksi barang kulit ilegal. Lihat siapa yang bicara. Barang-barang kulit ini, apakah ini hasil buatan Anda? Ini, tapi Ya aku yang membuat barang-barang kulit ini. mereka menjebak kita dan menuduh kita secara palsu. Indah, apa kau punya bukti? Baiklah, ikut kami. Ini sangat memuaskan. Kakak, kenapa kau begitu bodoh? Ini jelas perbuatanku. Karena aku kakakmu. Aku harus melindungimu. Selama penyelidikan, semua bisnis atas namamu akan disita. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Kalian orang kaya baru. Semuanya sudah berakhir. Jangan khawatir. Aku akan kembali. Kakak, Kakak Sian ada apa? Sian-sian. Ada apa? Kakak Sian-sian bangun. Kakak Sian-sian. Denyut nadinya aneh. Menurutku ini hanya taktik untuk mencari simpati. Dia sakit parah hampir mati. Sampah sepertinya. Layak mati. Kakak Sian-sian. Sian-sian. Kakak, cepat beri kakak Sian pil dewa itu. Waktu kita hampir habis. Ini adalah pembalasan ilahi. Sudah terlambat. Mustahil. Sangat romantis, sangat mengharukan. Tunggu sebentar. Sayangnya ini bukan manusia. Hanya mayat. Setelah semua usaha yang kulakukan untuk membesarkanmu, kau mati sebelum membalas budiku. Buang-buang semangatku saja. Kecantikan yang langka.
Sayang sekali dia mengikuti pria yang salah. Memilih jalan yang salah. Ini semua salahku karena tidak menjagamu dengan lebih baik. Bangun siang-siang. Kematian yang sia-sia. Di kehidupan berikutnya, ikuti aku dan jadilah wanitaku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Mimpi saja kau. Aku bahkan tidak ingin melihatmu di kehidupan berikutnya. Kakak Xian. Jadi kau baik-baik saja. Itu adalah kematian palsu. Apa gunanya sandiwara ini? Kau sudah kalah. Ini bukan sandiwara. Ini adalah kelahiran kembali. Ibu angkat yang kejam. Tahu dia alergi jus murbei. Tapi tetap membiarkannya meminumnya. Untungnya aku sudah menyiapkan obat penawar dengan cermat untuk membantunya pulih. Apa yang terjadi? Ini berarti The film was aku akan mendapatkan translated kembali and narrated kemampuanku by yang M hilang. Media. Namun, Kali ini, aku akan membuatmu mengaku sendiri. Masih menggertak di ambang kematian. Aku berbohong dan mengatakan itu adalah bahan sintetis. Itulah sebabnya mereka mengambilnya untuk membuat barang kulit. Mereka tidak tahu itu bulu rubah. Kita telah ditipu. Ini yang bertian Liang Feng dan Liang Xiong. Ini bukti mereka menjebak satwa liar. Semua informasinya ada di sini. masih mengira. Aku menggertak. Kau. Ini adalah toko hewan. Video pemulihan rekaman CCTV. Manle dan Liang Feng. Kalian berdualah yang melakukannya. Anda salah orang. Li Mei yang memaksa saya. Jangan memfitnahku. Mereka semua yang merencanakannya. Saya bisa bersaksi. Mereka juga menyakiti rubah roh itu di ponsel saya. Saya punya bukti yang memberatkan mereka. Kebenaran telah terungkap. Sudah waktunya untuk menyelesaikan perhitungan. Tidak. Mereka harus ikut denganku. Potret Zhu Jin. Apa yang kalian tunggu? Apa kalian butuh bantuanku? Cepat. Jangan bertele-tele. Ayah, kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Ayah, kami telah membalaskan dendammu. Baiklah, sekarang kalian akan menghadapi hukuman hukum. Ayo, jalan terus. Cepat. Bergerak. Beberapa hari kemudian, dihadapkan dengan bukti kuat. Yang Batian dan yang lainnya mengakui kejahatan mereka. Berbagai pelanggaran. Tuan muda, mobil Anda sudah siap. Bagus.